Saudara, dari kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN batal mencabut 58 sertifikat hak guna bangunan. Menteri ATR BPN bilang 58 SHGB itu berada di dalam garis pantai atau daratan. Dari total 280 sertifikat yang terbit di kawasan pagar laut Kabupaten Tangerang, Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang total 209 sertifikat terdiri dari 192 SHGB dan 17 SHM resmi dicabut. Sementara 13 sertifikat masih dikaji dan 58 sertifikat batal dicabut. 58 sertifikat yang batal dicabut disebut milik PT Cahaya Inti Sentosa atau PT CIS. Nusron bilang sertifikat itu batal dicabut lantaran berada di dalam garis pantai atau daratan. Dikutip dari laporan situs Bursa Efek Indonesia, PT CIS terafiliasi PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI. Yang 58 dipastikan oleh tim ada di dalam garis pantai. Ya kalau dalam garis pantai kan tidak bisa dibatalkan di dalam garis pantai. Berarti itu memang tanah benar. Ada yang ini abu-abu 13 ini barang syubhat mutasabihat antara pantai, antara darat atau laut ini. Antara tengah-tengah garis pantai atau garis laut ini. Ini sedang ditelaah yang 13. DS aman. DS aman di dalam garis pantai mayoritas. Mungkin ada dua itu yang situ CIS itu kalau nggak CIS IAM itu. Tapi CIS setelah diteliti semua mayoritas ada di dalam garis pantai. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen atas terbitnya sertifikat di area pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, yakni Kades Kohot Arsin bin Asib, Sekdes Kohot Ujang Karta, dan 2 tersangka berinisial SP dan CE yang merupakan penerima kuasa pengurusan sertifikat. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan pelaku bekerja sama dengan motif ekonomi. Juhandani berjanji penyidikan tidak berhenti dan akan menyasar pelaku lain. Menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Hal itu juga senada dengan pernyataan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji bahwa kepala desa Kohot hanya pintu masuk, polisi menyasar otak atau dalang dalam kasus pagar laut. Susno juga menyinggung soal pemilik sertifikat yang telah terbit. Karena level kepala desa ya itu sebagai pintu masuk. Sebenarnya yang akan dijerat oleh Bareskrim itu tadi sudah disebut oleh kepala desa Kohot, yaitu aparat lebih tinggi, yaitu aparat pemerintah daerah level kabupaten dan mungkin juga sampai ke level provinsi, dan nanti endingnya adalah pada otaknya. Otaknya siapa? Yaitu pemilik sertifikat itu. Itulah otaknya. Terbaru dari 280 sertifikat di kawasan pagar laut Kabupaten Tangerang, Kementerian ATR BPN mencabut 209 sertifikat. 13 sertifikat masih dikaji, sementara 58 sertifikat batal dicabut lantaran dinilai berada di darat. Tim Liputan, Kompas TV. Sebanyak 4 tersangka telah ditetapkan, tapi belum menyentuh aktor utama. Lalu bagaimana ujung dari kasus pagar laut? Kita bahas bersama mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani, dan Ketua Barisan Ksatria Nusantara Muhammad Rofi'i Mukhlis. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cynthia, selamat petang semua. Dengan Cindy di studio. Saya mau ke Pak Rofi'i dulu. Pak Rofi'i, dari Menteri ATR BPN tidak mencabut 58 sertifikat karena informasinya berada di dalam garis pantai. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, Mbak, dari dulu kan memang harus diteliti betul. Kalau berkaitan masalah tanah itu wilayahnya BPN.
Nah, kalau sebelumnya Gus Menteri mencabut, lalu sekarang menganulir, mungkin sudah melakukan penelitian lebih komprehensif, lebih detail. Jadi kita sebagai masyarakat, apalagi negara kita negara hukum, ya kita mengikutilah. Karena yang punya wewenang itu adalah BPN. Kalau urusan pagar laut, yang punya wewenang KKP. Nah, ketika ini masuk ke ranah hukum yang ditangani oleh Pak Johandani ya selaku di Tipidum, ya kita tunggu prosesnya. Kami tidak berani menduga ya. Kita serahkan proses hukum ini karena saya yakin kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Barreskrim, Dirtipidum akan melakukan langkah-langkah supaya ketika menetapkan tersangka, terus kemudian ini dilakukan langkah-langkah hukum lebih sampai tahapan naik ke atas supaya tidak salah. Jadi kita harus bersabar menunggu karena saya yakin polisian ingin ketika menetapkan tersangka misalnya harus betul-betul itu tersangka beneran gitu kan. Termasuk misalnya Pak Lurah Kohot menyampaikan sudah menyebut inisial-inisial, ya silakan untuk dikembangkan oleh Barreskrim. Oke, tahan dulu, kita Sehingga minta nanti tanggapan dari Mas Julius dulu. Mas Julius, tapi kalau soal 58 sertifikat yang yang tidak dicabut ini, temuan Anda memang berada di garis pantai atau seperti apa? Nah, ini yang mesti clear dari awal, Cindy, karena kami mengatakan kepada kementerian, juga kepada Barreskrim, pemeriksaan antara mekanisme administrasi sertifikat-sertifikat itu dan kriminalisasi dalam konteks mana yang masuk pidana, mana yang tidak, itu harus seiring, harus berjalan. Dan dia juga harus terbuka, gitu. Biar tidak tumpang tindih atau bahkan saling kontradiktif. Kalau sepengetahuan kami, ini kan proses pembuatannya satu proses. Maka penting untuk membatalkan keseluruhannya dulu agar bisa secara terbuka nanti sertifikasi ulang kah, lalu pemeriksaan pidananya selesai dulu kah, gitu. Biar masyarakat terang benderang pengetahuannya mana yang memang dibuat secara wajar, tanpa dugaan suap, tanpa dugaan pemalsuan dan yang lain, mana yang memang ada pemalsuannya dan ada suapnya, gitu. Jadi nggak bisa kalau dilakukan seperti ini, Barreskrim berjalan, tahu-tahu sertifikat yang ini dicabut, yang itu yang enggak, gitu. Ini akan bertentangan nantinya dan tentu akan saling mengganggu satu sama lain. Oke, Jadi Mas kami masih Rofi. mengatakan Barreskrim harus Ya, Mbak. satu arah lah. Oke, Mas Gitu Rofi lah. ini sepakat. Kalau misalnya ya dibatalkan saja dulu semuanya sertifikatnya. Enggak, begini Mbak. Ini kan BPN kemarin membatalkan itu. Mungkin berdasarkan laporan sementara. Terus kemudian kan didalami nih oleh BPN. Kan begitu kan? Jadi gini, bedakan antara kasusnya Pak Lurah Kohot dengan kasus tanah yang katanya awalnya dibatalkan, lalu kemudian tidak dibatalkan kembali dengan kasus yang di Barreskrim. Karena tanahnya ini kan luas, Mbak. Maka nanti biar BPN yang menyampaikan tanah mana yang betul-betul memang yang sebelum adanya mengalami abrasi itu memang ada tanah misalnya. Nah, maka dari itu kita tunggu aja dari BPN. Jadi tidak bisa ini dianggap keseluruhan ini yang menjadi tanah masalah yang lagi diurus oleh Barreskrim. Oke. Beda. Gitu Oke, loh. oke. Jadi mungkin dari sekian tanah itu ada yang dianggap pemalsuan. Dari sekian tanah itu mungkin ada yang di situ yang awalnya dibatalkan terus kemudian tidak jadi. Nah, itu kita tunggu aja gitu loh. Oke, Kita soal tunggu dulu. proses hukumnya kita tanyakan juga ke Pak Susno. Pak Susno, sebenarnya kan seiring berjalan waktu sertifikat yang dicabut semakin banyak. Kades juga sudah jadi tersangka. Kalau Anda mencermatinya sebenarnya proses hukum yang sedang berjalan sudah optimal atau sebenarnya masih bisa dipercepat lagi? Baik, kita ucapkan selamat kepada Barreskrim, Dirserse Umum. Jadi sudah bagus ya, ini sudah searah. Pertama dibatalkan semua oleh ATR BPN. Nah, kemudian setelah itu secara yuridis formal ya, ATR BPN mengecek persyaratannya, ternyata yang bisa langsung dibatalkan itu yang di luar garis pantai. Artinya dengan alasan apapun yang di luar garis pantai itu batal. Nah, kemudian waktu penelitian secara fisik
ada sekian puluh, 50 sekian di dalam garis pantai. Maka secara yuridis formal katanya ATR BPN tidak dibatalkan. Itu sudah benar. Nah, tapi secara material hukum pidana, apakah itu bisa dibatalkan apa tidak? Yang 50 sekian ini tergantung hasil pemeriksaan. Nah, kita tunggu hasil pemeriksaannya bagaimana. Kalau Baris Krim memeriksa persyaratan daripada 50 yang tidak dibatalkan itu, secara material itu ada unsur pidana, misalnya, ini misal ya, bukan ini, catat sekali lagi, ini misal, ada alas hak berupa dokumen palsu, kepemilikan palsu, meminjam nama orang lain, kemudian tidak bersengketa, kemudian betul itu milik keturunan, hak milik dari nenek moyangnya, ternyata itu bukan secara material, itu tidak benar, maka itu akan menjadi pidana, ada unsur pemalsuan. Tapi tidak bisa kita katakan langsung itu, oh itu pidana gitu. Makanya kita tunggu hasil pemeriksaan Baris Krim. Dan saya berharap Baris Krim cepat memeriksanya sehingga ada kepastian hukum. Apakah ini yang 50 tidak dibatalkan itu akan tetap tidak dibatalkan, artinya sah secara material, sah secara formal persyaratan, itu kita tunggu. Tapi kita hargai juga apa yang diputuskan oleh ATR BPN, dia memeriksa secara fisik itu di dalam garis pantai, di luar garis pantai. Pak Susno, artinya untuk memastikan legalitas dari sertifikat 58 ini dilakukan 2 jalur oleh Baris Krim dan juga ATR BPN, atau bagaimana Pak? Iya, 2. ATR BPN mengatakan secara persyaratan dan secara kasat mata itu benar. Tetapi untuk itu kan, untuk menerbitkan sertifikat itu ada beberapa persyaratan dokumen. Riwayat tanah, tidak bersengketa, KTP dan sebagainya. Itu nanti akan diperiksa oleh Baris Krim. Kalau ternyata di antara persyaratan itu ada dokumen palsu, maka dia akan menjadi pidana, maka yang membatalkan nanti pengadilan. Oke, Mas Julius, bagaimana Anda menanggapinya? Memang harus satu persatu dari Baris Krim dulu menunggu, baru dicabut semuanya? Ya itu yang barusan saya katakan di awal gitu. Makanya pemeriksaan Baris Krim dan ATR BPN meskipun dalam satu koridor yang berbeda, satu administrasi sertifikat tanah, yang satu material pidana, ini dua-duanya nggak boleh lepas dan nggak boleh saling bentrok. Dia harus teriring satu sama lain. Yang belum kita dengar dari awal, apakah ATR BPN, KKP dan segala macam hearing, audiensi dengan Baris Krim, Mabes Polri. Apakah materi pemeriksaan Mabes Polri menemukan sesuatu yang belum ditemukan oleh ATR? Apakah ATR BPN menemukan sesuatu yang belum ditemukan oleh BPN? Itu yang saya katakan dari awal. Tadi Mas Rofi juga katakan, kita belum tahu, ini masih abu-abu, jadi tunggu saja. Masyarakat tidak bisa menunggu lagi. Let's make it clear since the beginning. Karena ini sudah jadi masalah di publik dan sudah merugikan negara dan jumlahnya sangat besar sekali karena luas sekali. Dan ratusan sertifikat sudah dibatalkan. Kenapa mesti menunggu? Kenapa tidak ditemukan saja keduanya langsung? Agar materi pidana dan materi administrasi sertifikat itu berada pada satu titik yang sama. Tidak perlu menunggu satu sama lain. Kan poin saya itu dari tadi dan tidak terbantahkan. Jadi kalau menurut saya penting mendorong Kabar Eskrim Wahyu Widada memanggil Menteri KKP, memanggil Menteri ATR BPN untuk mendudukan masalah agar clear sejak awal. Begitu, titik. Oke, butuh hearing. Kalau Mas Rofi bagaimana menanggapinya? Begini, tanah di sana ini kan luas. Makanya gini, saya ingat ketika Mas Nusron pertama kali terus menyampaikan tanah musnah itu kan. Nah, sedangkan kategori tanah musnah itu bisa saja tanah yang awalnya memang ada terus mengalami abrasi, di situ kan bisa dikatakan musnah karena tanahnya hilang gitu loh. Tapi di situ ada di pasal berapa itu juga tanah musnah juga bisa diurus asal alasnya ada, yang katanya Pak Susno itu. Yang penting itu alasnya ada. Jadi tolong jangan disamakan kasus Kohot yang ditangani Baris Krim tentang pemalsuan, terus kemudian ada dugaan apa itu. Pokoknya yang harusnya ini bukan tanah dijadikan tanah. Nah, itu wilayahnya Baris Krim. Tapi kalau wilayahnya Kementerian ATR yang kemarin dianggap musnah 50, itu beda dengan yang diurus oleh Baris Krim gitu loh. Paham ya?
Iya Oke. tuh. Oke, kita ke Pak Susno dulu. Pak Susno, kalau dengan seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan? Siapa yang harus diperiksa paling cepat oleh Bareskrim Polri untuk membuka, jangan cuma di level kepala desa atau pemerintah daerah, tapi sampai aktor utamanya? Ya, Bareskrim sudah benar, dia sudah memeriksa kepala desa, itu pintu masuk ya. Setelah kepala desa, dokumen itu kemana? Dokumen itu tentunya masuk ke ATR kan. Nah, di ATR itu ATR mengatakan persyaratannya sudah lengkap. Maka dia mengatakan maka itu sah. Tetapi sah secara formil ya, secara persyaratan administratif. Kalau dalam pemeriksaan material pidana, Bareskrim memeriksa tadi apa yang dikatakan Pak Rupi tadi, alas hak tadi misalnya tidak bersengketanya itu benar, KTP yang digunakan betul-betul KTP pemiliknya, terus apa namanya dokumen liter C, dokumen macam-macam lah itu kan banyak sekali, itu benar semua ya berarti benar punyanya, itu bisa disertifikat. Tetapi kalau ada yang dipalsukan di antara sekian, maka itu bukan hanya batal, tapi kan itu jadi pidana. Nah, kita mohon Bareskrim tadi segera berkoordinasi, dan saya kira sudah berkoordinasi mereka. Makanya Direktur Pidana Umum Bareskrim mengatakan dokumen yang palsu yang ditemukan oleh Bareskrim A, B, C, D, E termasuk atas nama orang dan sebagainya. Nah, kemudian memang di kasus Pantai Tangerang ini kadang-kadang kita suka mencampur adukan ya. Pertama ada kasus pagar gitu, masang pagar tanpa izin, ini ranahnya daripada Kementerian KKP. Nah, kemudian yang kedua, laut disertifikati. Nah, disinilah akan timbul masalah pemalsuan, masalah penyalahgunaan hak, masalah korupsi kalau ada suap. Dan juga di situ tidak menutup kemungkinan ada wilayah darat yang disertifikati. Nah, wilayah darat yang disertifikati ini bisa dia sah itu sertifikatnya kalau memang alas haknya benar dan prosesnya benar. Bisa juga batal menjadi pidana kalau dalam penerbitannya itu ditemukan dokumen-dokumen pidana gitu. Oke, baik. Saya mau ke Mas Julius lagi. Mas Julius kan soal penetapan tersangka ini sekitar 2 minggu lalu kita sudah pernah wawancara. Anda sudah mendengar kabar akan ada 4 tersangka dari sebelum Bareskrim mengumumkan. Tapi sampai saat ini jumlah tersangkanya masih sama. Apakah Anda melihat penyidikannya sudah optimal atau justru bisa dipercepat lagi? Kalau dibilang optimal belum. Sejak awal kami tidak pernah membatasi laporan apakah ini soal pagar, soal tanah, soal laut. Kami melihat ada satu kesatuan. Kami melihat ada satu kesatuan dengan judul besar yang namanya PSN PIK 2. Jadi apapun yang terlibat dan berkelindan dengan itu perlu diusut. Itu satu. Yang kedua, kami mengambil satu poin penetapan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, dia menggunakan pasal 5 Undang-Undang tentang TPPU. Itu jadi pintu masuk yang menarik. Artinya tidak akan ada batasan yang mana perbuatannya, yang mana pihaknya, yang mana wilayahnya, sepanjang ada aliran dana dengan prinsip dari money laundering yaitu follow the money, maka dia akan bisa terseret. Tapi kami juga mengatakan kepada Pak Wahyu Widodo, Pak, sudah sekian lama, tolong ini masyarakat sudah banyak memiliki bukti, bahkan kami sudah serahkan bukti-bukti, tolong agar segera dipercepat, dipertegas, diperjelas, apapun itu yang menyangkut dengan apa yang kami laporkan, segera. Dan kami pikir 4 orang ini saja, ini hanya bagian di ujung pagarnya saja. Bahkan belum sampai ke teras, belum sampai ke ruang tamu, belum sampai ke dapur. Dan aliran dana yang begitu besar kami lihat di lapangan itu tidak mungkin dilakukan hanya pihak-pihak di pagar depan seperti kepala desa, sekretaris desa, aparat desa, dan yang lainnya seperti itu. Oke, dan mereka harus jadi pintu masuknya. Terima kasih banyak Mas Julius Ibrani, Pak Susno Duaji, dan Mas Rofi Muhli sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Selamat sore Mbak Cynthia.